Aku mau nanya dulu nih sama kamu. Pernah nggak sih kamu itu ngerasa nih lagi bareng sama teman-teman kamu gitu kan, ngobrol, ketawa, pulang bareng lah biasa dari kampus gitu kan. Padahal temen kamu itu sebenarnya ternyata nggak pernah ada di situ. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Nisa di channelnya Dewi Hirmi. Jadi hari ini kita bakalan ngebawain satu cerita horor yang dialami sama Dinda dan temennya nih. Jadi gimana ceritanya? Kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Let's go Dewi Hirmi. Biar aku mendengar cerita. Baiklah, kita panggil aja di dalam cerita ini adalah Dinda ya. Jadi Dinda ini kuliah di salah satu perguruan tinggi yang bergengsi lah di daerah Bandung gitu. Nah, Dinda ini punya dua sahabat nih, namanya Mina dan Ranti. Jadi mereka tuh udah sahabatan deket banget lah waktu sejak zaman kuliah awal gitu kan. Mereka kenalan pada acara perkenalan mahasiswa baru di kampus kala itu. Terus kebetulan mereka tuh kayak satu jurusan gitu loh. Jadi pada akhirnya ya udah mereka deket karena mereka satu jurusan bareng gitu kan waktu kuliah. Nah, mungkin karena di antara mereka bertiga itu juga berasal dari luar kota, alias mereka bertiga ini perantau lah gitu ya kan, dari kota yang sama juga ternyata gitu. Kita panggil aja kota X lah ya kan. Makanya mereka tuh bisa jadi cepet akrab di situ karena mereka sama-sama dari kota yang sama lah gitu kan. Nah, sejak saat itu, sejak perkenalan itu, mereka tuh selalu nih bareng-bareng terus beraktivitas di dalam dan di luar kampus. Biasalah kalau misalnya di kampus kan kita sering banget sama teman-teman kita gitu kan. Menjelang akhir semester, tugas-tugas dari kampus tuh kayak makin lama makin banyak ya kan. Nah, hal ini itu tuh sering banget ngebuat kayak mereka tuh sampai harus tinggal di kampus sampai larut malam. Nah, walaupun kampus itu mungkin kelihatannya kayak cukup menakutkan di malam hari gitu kan, seperti biasalah ya kan. Tapi dia tuh kayak si Dinda ini tuh nggak terlalu khawatir lah kalau misalnya pulangnya tuh kayak harus larut malam banget gitu. Nah, sebagai salah satu fasilitas kuliah, si Dinda itu diberikan sebuah mobil nih sama orang tuanya dia. Keberadaan mobil inilah yang sangat-sangat membantu Dinda karena katanya Dinda itu letak kosannya itu tuh cukup jauh dari kampus itu gitu kan, cukup jauh dari kampus Bandung itu. Jadi kayak ya alhamdulillah dia punya mobil gitu. Jadi gak perlulah repot-repot berpanas-panas ria atau ya maksudnya privilege gitu ya kan. Jadi, terus kita kembali ke ceritanya. Kebetulan pada malam itu Mina sama si Ranti itu kayak harus tinggal di kampus sampai larut malam nih. Sehingga mereka tuh kayak pengen lah numpang pulang gitu kan. Kayak Din numpang dong pulangnya gitu. Ya udah yuk gas gitu. Terus walaupun mereka si Mina sama Ranti itu kayak beda tempat kos sama si Dinda gitu. Nah, dari awal semester mereka tuh kayak udah ikut gitu loh numpang pulang sama si Dinda. Ya lumayan lah ya kan, nggak bayar biaya ojek atau apa sih namanya biaya bensin gitu kan. Terus dalam tugas kelompok pun biasanya mereka bertiga tuh kayak selalu bareng-bareng. Pokoknya intinya mereka kayak tiga serangkai gitu. Pokoknya di mana ada Dinda, di situ ada Mina sama si Ranti gitu. Begitupun sebaliknya lah kan. Namun pada tugas kali ini Mina itu kayak beda nih kelompoknya sama si Ranti sama si Dinda tadi. Jadi Mina tuh misah sendiri gitu kan. Karena waktu itu udah jam setengah 10 malam, HP-nya Dinda tuh bunyi nih dan ada SMS dari si Mina. Karena waktu itu zamannya belum ada BBM, belum ada WhatsApp ya. Jadi masih pakai SMS manual gitu kan. Dia bilang kayak, gue udah selesai nih, BTW kalian di mana gitu kan. Si Mina bilang, dia udah selesai sama tugas kelompoknya dan nunggu si Dinda sama si Ranti di depan gedung fakultas. Kayak gue di depan gedung fakultas ya, tolong dong jemput ke sini gitu. Terus kebetulan si Dinda sama Ranti juga udah hampir selesai juga nih, kayak oh iya sabar ya, gue sama Ranti OTW ntar lagi ke situ gitu kan. Dan tuh pada akhirnya kayak mereka pun sepakat tuh minta untuk nunggu 10 menit lagi lah
nunggu 10 menit dulu ya gitu kan, karena mereka harus ngeberesin barang-barang mereka kan, ada laptop, terus juga harus pamit sama teman-teman mereka juga gitu. Di kelompoknya si Dinda sama si Ranti tadi kayak udah ya selesai kan ini, gue mau cabut dulu ya, mau pulang udah malam juga gitu kan. Ya udahlah pulang lah mereka kan. Terus selain itu pun mereka berada di belakang gedung fakultas itu. Nah, sampai pada akhirnya kayak membutuhkan waktu lebih lah untuk berjalan ke depan, beberapa menit lah berjalan ke depan gitu kan. Setelah berpamitan sama teman-teman kelompoknya si Dinda sama si Ranti, kembali mereka berdua pun segera menemui si Mina di depan gedung fakultas, karena kan tadi minta ketemunya di depan gedung fakultas gitu kan. Nah, udah tuh pada akhirnya Dinda sama si Ranti naik mobil, terus mereka menjemput si Mina di depan gedung fakultas. Nah, karena udah malam, suasana di kampus saat itu pun udah cukup gelap dan sepi lah ya kan. Banyaknya pepohonan yang rimbun sekali di depan di kampus itu bikin suasana itu jadi sedikit mencekam dan menakutkan lah ya kan. Nah, sesampainya di ujung koridor, Mina tuh udah kelihatan tuh di depan sana gitu kan. Kemudian mereka bertiga pun segera tuh menuju ke parkiran mobil. Kayak, ya udah yuk. Ternyata mereka itu jalan kaki guys. Sorry, ulang. Jadi mereka itu jalan kaki dan ketemu sama Mina di ujung koridor buat setelah itu mereka ngambil mobil lah gitu. Nah, sesampainya di mobil, Ranti itu milih untuk duduk di depan dan Mina tuh duduk di belakang. Tuh, mobil pun dihidupin lah sama Dinda gitu kan, udah sampai ke parkiran mobil, lalai hidupin mobilnya, dan Mina pun kayak mulai mengarahkan mobilnya ke luar kampus. Dah kan, udah tuh mereka keluar kampus, tapi tiba-tiba Mina tuh bilang kayak kalau dia tuh kebelet pipis, kayak aduh aku kebelet pipis deh, boleh nggak aku ke toilet dulu, bilang gitu. Terus si Dinda itu nyaranin kayak biar dia itu pergi ke toilet di gedung fakultas aja gitu kan, karena waktu itu posisinya mereka tuh deket banget nih sama si gedung fakultas itu. Kayak bentar deh, kayaknya lo mending ke gedung fakultas aja, bentar lagi kan kita sampai di sana gitu kan. Ya udah tuh, abisnya ya udah nggak apa-apa deh katanya si Mina, udahlah gitu kan. Jadi Dinda itu ngarahin mobil kembali ke depan gedung fakultas dan berhenti di depannya tanpa matiin mesin mobil. Jadi kayak ya udah tunggu di sini dulu ya katanya. Oh ya udah gue tunggu di sini gitu kan. Si Dinda udah tuh, Mina pun turun tuh kayak kayak cepet-cepet lah karena dia udah kebelet banget gitu kan. Dia tergesa-gesa sehingga dia tuh lupa nih bawa tasnya karena udah saking kebeletnya gitu kan. Terus tapi nggak sampai semenit pintu mobil itu udah kebuka lagi gitu, dan Mina tuh masuk sambil minta maaf sama mereka semua karena udah nunggu. Maaf ya lama nunggu ucapnya gitu. Kami pun kayak nggak ngejawab apa, kayak ya udah gitu doang gitu kan. Terus Dinda pun kayak langsung tuh jalanin mobilnya keluar dari kampus gitu kan. Gak ada yang aneh di situ, kayak ya udah aja lah gitu kan. Tapi dalam hatinya si Dinda, dia tuh ngerasa kayak heran gitu. Kayak bukannya kayaknya tadi Mina tuh nggak sampai 1 menit ya gitu. Pokoknya kayak Dinda tuh ngerasa kayak kok kayaknya cepet banget ya, di apa sih Mina pipisnya masa iya nggak sampai 1 menit. Tapi ya cuma di batinnya dia doang gitu loh. Terus Dinda pun pengen nyampein hal itu ke Mina karena kayak pikirannya dia kayaknya cepet banget kamu pipisnya gitu, nggak nyampe 1 menit gitu kan. Tapi waktu si Dinda itu ngelihat kaca spion, dia tuh kayak lagi tiduran gitu, nyamping di kursi belakang dengan rambut yang nutupin wajahnya gitu loh. Kudanya kayak napasnya pun kayak terengah-engah gitu kan. Terus kayak dia tidur gitu kayak, nah gitulah pokoknya. Terus habis itu ditanya lah sama si Dinda kayak, Min ngapa lu ngos-ngosan gitu kan, ditanya sama Dinda. Dia pun kayak nggak ngejawab apa-apa, kayak ya mungkin dia cuma kelelahan aja, mungkin batinnya Dinda kayak ya udahlah gitu kan. Terus Mina jawab tanpa mengubah posisi badannya, jadi kayak dia tetap situ nggak apa-apa gitu, dia cuma jawab itu doang. Terus Dinda pun ngerasa kayak nggak enak nih buat ngajakin si Mina ngobrol lagi karena dia tahu kayaknya Mina capek banget deh gitu. Jadi kayak ya udahlah aku tak diem aja gitu kan. Terus si Dinda pun ngajakin si Ranti ngobrol nih kayak nah, pokoknya ngobrol lah kan.
mereka ngobrol kayak seputar tugas kelompok yang tadi mereka kerjain gitu, terus apapun lah dari A sampai Z mereka obrolin gitu. Nah perlahan suara napasnya si Mina itu tuh kayak nggak kedengaran lagi gitu. Terus habis itu setelah sampai di gerbang parkiran, si Dinda tuh nyerahin karcis parkir dan kayak ngarahin mobilnya ke kosannya Ranti sama si Mina. Tapi waktu berada di daerah Taman Sari, oh ini Taman Sari lagi guys ternyata. Jadi kemarin itu kita bawain tentang jalan Taman Sari di Bandung, dan kita dapat lagi nih jalan Taman Sari lagi. Tiba-tiba suara napasnya Mina itu tuh kedengeran lagi nih dari arah jok belakang. Dan kali ini tuh kayak suaranya tuh kayak semakin berat gitu loh. Nah terus ditanya lagi sama Dinda kan, kayak Min lu kenapa gitu, oh lu beneran gak kenapa-kenapa katanya. Terus si Dinda tuh kayak langsung memandang ke arah jok belakang gitu loh, kayak Min lu gak apa-apa kok, napas lu kayak gitu sih gitu kan. Dan di situ langsung mak teratap ya kan, astaga gitu, jantungnya si Dinda itu rasanya kayak mau lepas dari situ. Kenapa? Karena tubuhnya Mina itu tuh udah berganti menjadi sosok seorang wanita yang bajunya tuh warnanya putih gitu. Nah posisi wanita itu tuh persis banget kayak waktu si Mina tidur tadi. Jadi tidurnya tuh nyamping dengan rambut panjang hitam yang nutupin wajahnya gitu. Si Dinda pun di situ kayak langsung spontan nginjek rem gitu kan, kayak cit gitu, langsung rem mendadak dia orang. Nah sehingga si Ranti yang kaget gitu, dia tuh kayak terlonjak gitu dari kursinya, kayak jedak gitu, Din kenapa gitu kan. Terus dia nanya kenapa kayak kenapa kamu ngerem mendadak gitu, lu kenapa lu ngerem mendadak gitu kan, padahal jalanannya tuh kosong gitu loh. Nah di situ si Ranti tuh nggak tahu kalau misalnya si Mina itu ternyata udah berubah nih jadi sosok yang we never know dia siapalah gitu kan. Nah di situ badannya si Dinda tuh kayak bergetar hebat, dia nge-freeze, dia bingung kayak terus kenapa tiba-tiba apa nih, ada apa nih gitu. Pokoknya dalam hatinya dia udah kenapa gitu. Terus dia tuh kayak si Dinda itu kayak nggak bisa nih mengeluarkan sepatah kata dari mulutnya dia gitu kan, kayak dia mau ngejelasin tuh kayak ketahan di kerongkongan gitu loh. Terus Dinda kayak memberi isyarat buat kepada Ranti kayak isyarat kayak gitu tuh, lu lihat ke belakang gitu kan, lu ke jok belakang gitu, pakai mata ya, isyarat mata itu kan biasanya kita kayak ya gitulah pokoknya. Nah terus Ranti pun nengok, untungnya si Ranti paham sama kode isyarat dari si Dinda. Dan di situ karena Ranti juga nengok ke belakang, si Ranti pun apa ya, kayak wajahnya tuh kayak langsung pucet banget ngeliat itu gitu kan. Terus habis itu apa namanya, si Dinda itu bisikin Ranti kayak lu lihat apa yang gue lihat kan katanya. Terus bisik tuh sama Dinda bisik-bisik sama si Ranti gitu kan. Terus Ranti kayak cuma dia cuma kayak gitu doang kan. Terus Ranti kayak nelen udah di situ kan, kayak gitu kan, dari matanya tuh tahu nih si Dinda kalau misalnya si Ranti tuh juga ngelihat apa yang si Dinda lihat ya. Dari matanya si Dinda tuh tahu kalau misalnya si Ranti tuh juga sangat-sangat ketakutan gitu kan. Ranti tuh ngangguk kayak pokoknya udah kayak gitu kan. Terus mereka berdua udah terdiam sesaat dan bingung kayak harus ngapain nih, kita berdua harus ngapain nih gitu kan. Kemudian si Dinda itu memberanikan diri buat ngelirik nih ke kaca spion di mobilnya dia, di spion tengah gitu kan. Nah si sosok wanita itu tiba-tiba bangkit, terus dia itu merangkak perlahan ke kursi depan. Jadi kan dia di belakang nih, terus dia ngerangkak perlahan ke kursi depan, kedua tangannya itu mencengkeram jok kursi si Dinda sama si Ranti, jadi kayak makrak gitu. Di situ Ranti udah mulai nangis banget karena dia ketakutan ya kan, kayak astagfirullah ya Allah, sudah pokoknya udah nyebut semua, berdoa-doa apalah yang bisa disebut ya kan. Dan di situ Dinda juga hampir nangis karena dia nggak tahu mau ngapain ya kan.
Terus Dinda pun memutuskan untuk terus jalanin mobil dan keluarlah dia dari daerah Taman Sari itu. Nah, si Dinda itu memacu mobil dengan sangat cepat, pokoknya udah ngebut banget karena di situ juga udah malam ya untungnya, jadi nggak terlalu rame lah ya kan. Sampai pada akhirnya mereka tuh sampai di daerah Dago yang udah cukup rame di situ. Nah, si Dinda pun kayak kembali melihat jok belakangnya lagi dong melalui kaca spion tengah tadi kan. Tapi udah kelihatan kosong nih. Ranti pun coba nih kayak ngeliat lah dari apa namanya, dia ngeliat ke belakang dan mereka berdua pun baru bernapas lega kayak wah kosong coy gitu kan. Terus tapi mereka pun kayak langsung panik dan di situ mereka baru mikir kayak coy Mina ketinggalan di itu, Mina ketinggalan di fakultas, terus tadi yang kita bawa siapa? Nah disitulah mereka baru mikir kalau misalnya ternyata mereka ninggalin temannya mereka di gedung fakultas tadi gitu kan, karena Minanya ngilang, berarti yang tadi di apa sih namanya yang tadi sama mereka itu kan berarti bukan Mina lah, Mina di mana, mereka baru sadar di situ. Terus pada akhirnya mereka berhenti tuh di pinggir apa ya, di pinggir jalan lah gitu kan, di samping trotoar gitu. Telepon lah si Mina kan, Dinda coba telepon Mina tapi suara dering teleponnya itu tuh kedengeran di jok belakang. Karena apa? Seperti yang tadi diceritakan bahwa Mina tidak membawa HP-nya guys, jadi HP-nya si Mina ditinggal di jok belakang. Sontak lah di situ Dinda kaget dan lemes dong dia di situ kayak la ilaha illallah, Mina kagak bawa HP. Terus ya udah kelihatan lah HP-nya Mina ada di sana ya kan, di dalam tasnya. Terus di situ Dinda baru sadar kalau Mina itu tadi keluar tanpa bawa HP-nya dia. Terus di situ pada akhirnya kayak yuk terus gimana nih, masa iya Mina kita tinggal di apa namanya di gedung fakultas sendirian kan udah malam pula. Pada akhirnya ya udahlah mereka memutuskan buat muter balik lagi ke kampus dan mencarinya di depan gedung fakultas karena di sana Mina ketinggalan guys. Padahal tadi dia lagi pipis. Ya yang tadi ternyata bukan Mina ya kan. Tentu aja pas mereka balik lagi kayak mereka nggak berani dong kayak apa kalau misalnya cuma berdua ya kan. Jadi mereka berpikir nih untuk gimana ya, kayaknya gue nggak berani deh kalau kesana sendiri. Kalau misalnya kita berdua pun kayaknya agak jiper gitu ya. Pada akhirnya pun mereka tuh minta tolong nih buat beberapa mahasiswa lah yang masih ada di sana yang lagi nongkrong di tempat makan kaki lima di depan kampus itu. Jadi kayak tolong dong, kayak apa namanya, gue minta tolong temenin gue karena temen gue ketinggalan di sana guys gitu kan. Lah kenapa bisa ketinggalan gitu, panjang ceritanya gitu kan. Untunglah pada akhirnya di antara beberapa dari mereka itu yang merupakan teman kampusnya si Mina, iya benar Mina, Ranti sama si Dinda. Jadi kayak yaudah yuk gue temenin gitu. Pada akhirnya ya udahlah mereka nemenin tuh mereka buat jemput si Mina tadi. Terus mereka cerita lah tadi kan apa yang mereka alami dari awal sampai akhir tadi kan. Setelah mereka dengar itu tadi yang mereka ceritain, ternyata si Mina itu tiba-tiba ngos-ngosan, terus apa namanya tiba-tiba Mina berubah jadi sosok yang we never know dia itu apa atau sosok itu apa gitu kan. Pas udah mereka cerita hal itu, mereka pun kayak langsung beramai-ramai berangkat dengan mobil buat pergi ke gedung fakultas buat mencari si Mina gitu. Nah, ketika mereka udah sampai nih di gedung fakultas, mereka tuh ngelihat Mina tuh duduk nih di tepi jalan tuh sendirian gitu kan. Pas melihat si mobilnya si Dinda datang, Mina tuh kayak langsung diri kayak, oh gitu kan. Terus Dinda pun langsung menghentikan mobil dan keluar, astaga Mina gitu. Ya Allah, maaf, gue minta maaf, gue gak tahu gitu kan. Terus si Mina marah-marah dong di situ, kok kalian tega banget sih ninggalin gue ya kan, gue di sini sendirian malam-malam. Terus ini kenapa rame-rame di sini gitu kan. Terus kata-kata itu kayak keluarlah dari mulutnya Mina ketika kita ngehampirin dia, kayak udah heboh lah karena dia sendirian di situ ya kan. Terus pada akhirnya pas udah ketemu nih sama Mina, mereka pun kayak langsung cerita tentang apa yang tadi mereka alamin waktu di mobil gitu kan. Dan di situ mukanya Mina kayak langsung pucet banget gitu. Dia kayak si Mina berani sumpah demi Allah, sumpah kalau misalnya
apa, gue tuh nggak tahu itu tadi bukan gua anjir gitu kan. Kayak dia tuh berani sumpah kalau misalnya ketika dia balik dari toilet tadi, mobilnya mereka tuh kayak udah nggak ada gitu kan. Makanya dia marah waktu si Dinda sama si Ranti itu datang gitu. Ketika si Dinda itu tanya berapa lama dia itu ke toilet, si Dinda nanya nih sama si Mina, lu ke toilet berapa lama, gue tanya gitu kan. Berapa ya, kayaknya sekitar 3 menitan deh gue kayaknya ke toilet gitu. Jadi sebentar, kalau misalnya lu tadi ke toilet 3 menit, terus yang tadi masuk ke mobil gue itu siapa, Mina gitu kan. Ya mana gue tahu kan, kalian yang ninggalin gue gitu. Terus itulah heboh lah mereka ya kan. Terus di situ Ranti kayak cuma nggak tahu gue, nggak tahu deh, udah yuk cabut aja, udah malam juga gitu kan. Ya udah, pada akhirnya mereka bertiga juga tidak tahu siapa yang masuk ke mobilnya Dinda karena itu sudah malam juga ya kan. Terus ya udah tuh, beberapa hari kemudian setelah insiden itu atau kejadian itu, si seniornya Dinda, kita panggil aja Mas Edo lah, atau ya Mas Edo, itu tuh bilang kalau misalnya kayak si seniornya itu cerita kalau di kampus ini itu emang sering banget sih ada yang niruin sosok temen yang kita kenal dan pengen ikut berbaur sama kita gitu. Jadi ya menyerupai lah gitu ya kan. Terus ya udah di situ Dinda, Ranti sama Mina pun kayak oh gitu, tapi nggak gitu juga nggak sih, maksudnya kan kayak takut banget ya kan, kayak kalau misalnya itu terjadi sama kamu terus menyerupai orang lain, apa nggak kita jadi trust issue, kamu manusia bukan gitu ya kan. Ya sejak kejadian itu pun mereka jadi paham satu hal ya kan, jadi kayak nggak semua yang terlihat seperti orang yang kita kenal itu tuh bener-bener orang yang sama. Kadang memang ada sesuatu yang cuma menjemput wajahnya kita aja. Nah, dan yang lebih seremnya lagi, dia itu nggak cuma ngelihat kamu aja tapi juga ikut sama kamu. Sekarang aku mau tanya sama kamu, kalau misalnya kamu ada di posisi mereka malam itu, apakah kamu akan tetap jalan atau berhenti buat ngelihat ke belakang? Coba tulis di kolom komentar. Yaitu adalah cerita dari Dinda untuk cerita horor hari ini. Kita udah punya 3 cerita dari Jalan Taman Sari ya. Taman Sari lagi nih, kayaknya emang Jalan Taman Sari itu terkenal horor apa gimana nih? Coba warga-warga Bandung tulis di kolom komentar, apakah kamu juga pernah merasakan hal-hal horor waktu di Jalan Taman Sari, biar kita juga tahu nih kalau misalnya oh ternyata di Jalan Taman Sari memang sehoror itu gitu ya. Nah, dan juga menurut kamu gimana tentang cerita ini, dan apakah kamu juga pernah mengalami hal yang sama? Kamu kayak kamu waktu kamu kemana gitu kan, atau kamu lagi ngelakuin apa, tiba-tiba ada seseorang yang menyerupai orang lain, entah itu orang tua kamu atau keluarga kamu, pacar kamu, atau siapapun itu, coba tulis di kolom komentar gitu. Oke, terima kasih yang sudah menonton video hari ini. Kita kembali lagi di malam-malam selanjutnya ya. Dan yang pastinya buat kalau misalnya kamu nggak mau ketinggalan sama cerita-cerita horornya Dwi Hirni, kamu bisa subscribe channelnya Dwi Hirni biar kamu tahu kalau misalnya kita upload video baru, dengan nyalain loncengnya dan share ke semua teman yang kamu punya biar mereka juga tahu kalau misalnya ada cerita horor di sini gitu. Jadi biar channel kita juga semakin berkembang. Dan jangan lupa like dan tulis di kolom komentar. Dan kalau misalnya kamu punya cerita horor panjang, kamu bisa kirim di ini podcast00@gmail.com. Mohon maaf ya, otaknya agak sedikit nge-lag gitu ya kan. Oke, itu dulu untuk hari ini. Terima kasih yang sudah menonton. Kita kembali lagi besok atau ya besok-besok lah gitu ya kan, untuk membawakan cerita-cerita yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.